Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, sekarang jumpa lagi dengan saya. Saya akan berbagi tentang bagaimana cara menghitung atau menambahkan rumus dalam sheet atau dalam spreadsheet kita ya, yang tujuannya untuk memberikan nilai sementara untuk rapot sebelum dituangkan dalam e-rapot. Misalkan kita ingin tahu nilai rapot anak-anak setelah nilai-nilai kita masukkan. Ini adalah nilai sementara ya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan apa yang ada di dalam e-rapot, untuk menentukan nilai rapot itu ada 3 unsur yang menentukan ya. Ada 3 parameter. Yang pertama adalah NH atau nilai harian, itu diperoleh dari rata-rata harian yang sudah kita ambil dari nilai anak-anak. Nah, rata-rata harian ini tergantung dari perencanaan penilaian panjenengan. Kalau saya pribadi, perencanaan penilaiannya itu untuk hariannya itu dipakai 2 parameter, yaitu yang pertama adalah nilai tugas yang dikenal dengan P1, dan yang kedua adalah nilai ulangan atau tes tulis yang dikenal dengan P2. Jadi hanya 2. Setiap KD itu saya merencanakan penilaiannya itu ada 2 nilai yang saya ambil. Kemudian poin yang kedua yang menentukan nilai rapot adalah nilai tengah semester atau saya istilahkan dengan PTS. Dan poin yang ketiga yang menentukan adalah nilai akhir semester atau saya menuliskannya adalah PAS, penilaian akhir semester. Nah, 3 unsur ini di dalam e-rapot sudah diberikan bobot Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak merubahnya sesuai dengan e-rapot, itu bobotnya adalah 2:1:1. Artinya 2 itu adalah skor 2 atau bobot 2 itu untuk NH, kemudian yang PTS itu adalah 1, diboboti 1, dan yang PAS juga diberi bobot 1. Jadi 2:1:1. Ini sangat penting ya Bapak Ibu. Ini sebetulnya bisa panjenengan rubah sesuai dengan kebutuhan panjenengan, tapi kalau murni dari e-rapot seperti itu 2:1:1. Fleksibel Bapak Ibu. Nah, karena oleh sebab itu yang pertama dalam menentukannya kita harus menentukan NH. Nah, NH itu kan rata-rata dari harian ya, dari ulangan atau dari tugas. Ini karena bobotnya sama, bisa langsung dijumlah, kemudian dibagi dengan banyaknya nilai itu. Nah, sekarang kembali pada sheet yang sudah saya buat. Ini kebetulan matematika itu pelajaran yang saya ampu itu ada 4 KD, sehingga masing-masing KD bisa jenengan bersani itu ada 2 nilai, tugas dan ulangan harian. Sehingga kalau 4 KD itu ada 8 nilai ya, ada 8 nilai. Maka nanti cara mencari rata-rata dulu, cara mencari rata-rata dijumlah kemudian dibagi 8. Oke, kita mulai ya. Untuk sebelumnya Bapak Ibu disiapkan dulu kolom NH-nya. Ini sudah saya siapkan kolom NH-nya ya. Kemudian kita klik sel yang ada di bawah NH ini, kita klik. Ini yang akan kita pasang rumusnya. Cara memasang rumusnya adalah yang pertama kita ketik sama dengan, jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita terkait dengan rumus itu harus kuncinya yang pertama adalah ngetik sama dengan ya. Ini sudah ada di dalam fungsi ini. Kita pakai keyword nulis sama dengannya, pakai keyword atau pakai fungsi yang sudah ada di sini di bawahnya ini kan sudah ada ya. Simbol-simbol dari matematika sudah ada. Ya, kita masukkan ini sama dengan, saya pakai yang ini aja, sama dengan, kita klik ya. Nah, muncul sama dengan, ini siap untuk menuliskan rumus. Pertama kita tulis tanda kurung buka. Kenapa? Karena nanti nilai-nilai yang akan kita jumlah itu semuanya nanti akan berada di dalam kurung, kemudian setelah kurung tutup maka dibagi dengan 8 ya. Oke, kita menuju pada sel yang akan kita jumlah. Ini kita klik aja yang di bawahnya tugas ini ya, untuk KD1 ini klik, kemudian ditambah ya. Kita ketik tanda plus tambah, boleh pakai keyword atau boleh pakai fungsi yang sudah tersedia di sini, plus ya. Kemudian ganti yang UH ini, yang nilai di bawah UH. Ini akan muncul ya G164 ya. Maksudnya itu sel G lurus ke 164 nomornya. Sel G164 ya. Ditambah lagi, terus kita lanjutkan ini yang di bawah tugas KD2 ya.
terus ditambah ini UHKD2, diklik, ditambah lagi, terus nih ditambah lagi, kemudian menuju ke K164, ditambah lagi, menuju ke L164, ditambah lagi, menuju ke UH ya, UHKD4, M164 ya. Nah, kalau sudah ini semuanya sudah ditambah semuanya, jangan lupa diberi kurung tutup ya. Nah, kalau sudah angka-angka yang penjumlahan angka yang sudah ada di dalam kurung itu kemudian dibagi 8 ya. Tanda bagi bukan titik 2 Bapak Ibu kalau dalam rumus, tapi tanda bagi adalah garis miring ini. Garis miring ya, jangan pakai yang titik 2, tapi garis miring. Kemudian dibagi berapa? 8. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah rumusnya sudah tercentang baru nanti enter. Ini tanda cawang, jenengan klik enter. Nah, ini sudah muncul ya. Maaf, sudah muncul nilainya yaitu 46,875 ya. Jadi ini sudah selesai. Kemudian untuk kolom yang bawah, yang ini kan masih kosong, ini bisa copy paste aja ya, copy paste. Caranya mengcopy paste kalau menggunakan HP itu gampang. Kita klik ke sel yang sudah terisi, kemudian kita klik, ini akan muncul potong salin tempel, salin ya, disalin. Kemudian kita tempelkan di sini mulai kolom 2 sampai ke bawah ya Bapak Ibu ya. Ini di blok ya caranya. Di blok sudah selesai, kemudian diklik lagi, muncul tempel. Alhamdulillah sudah otomatis terisi nilai rata-ratanya Bapak Ibu, ini tampilannya seperti ini. Oke, NH-nya sudah terisi. Nah, sekarang nilai rapot. Kita tambah kolom lagi untuk rapotnya ya. Kita buat ini di grup ya, digabung, klik, kemudian kita tulis rapot. Perlu panjenengan ketahui ini adalah nilai sementara aja untuk mengetahui seberapa besar nilai rapot anak-anak kita ya, siswa kita. Kemudian kita beri warna untuk supaya lebih bagus ya. Ini misalkan yang merah muda aja. Nah, ini kemudian kita blok, ini kita beri warna semua ya. Jadi untuk lebih membedakan sehingga anak-anak bisa fokus melihat hasil dari yang ia peroleh ya. Jadi ini dah. Kalau sudah, nah sekarang kita mulai memasang rumusnya Bapak Ibu ya. Seperti biasa, klik. Nah, rumusnya adalah 2 kali NH ditambah PTS ditambah PAS dalam kurung nanti dibagi 4 ya. Jadi rumusnya itu. Jadi rumusnya adalah 2 kali NH. Jadi yang pertama itu seperti biasanya itu panjenengan nulis apa? Sama dengan ya, sama dengan ditulis dulu. Kemudian kurung buka, jangan lupa kurung buka. Kemudian 2 kali 2 ya. Nah, kemudian kalinya itu pakai bintang Bapak Ibu. Kali itu, mohon maaf ya, kali, tanda kali, itu pakai tanda bintang. Jangan kali X ya, tapi pakai tanda bintang. 2 kali ya. 2 kali NH. Nah, NH ini yang 46,875 diklik. Yaitu sel 4164 ya. 2 kali P164 ya. Ditambah PTS-nya ini diklik, yaitu sel N164. Ditambah lagi PAS-nya diklik, yaitu sel O164. Kemudian tanda kurung tutup. Dibagi itu per ya. Jadi ini bukan bagi yang titik 2 ya, dibagi 4. Dah, sudah selesai rumusnya, dipersani rumusnya seperti ini. Kemudian diklik enter. Klik. Nah, ini sudah selesai nilai rapotnya. Kemudian kalau sudah ini diklik, kita salin tempel ya, copy paste, salin, kemudian tempelkan di sini ya. Kita blok ke bawah. Ini kita blok sampai terakhir. Nah, sudah selesai sini.
Dah, kemudian kita klik di sini, kemudian muncul tempel. Nah, sudah jadi nilai rapotnya. Ini nilai rapot dari siswa kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.